baharu fi'lillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau itu tenggelam berenang pada samudra tauhid, la fa'ila illallah. Itu makamnya beliau. Maka yang melihatnya apapun semua fi'il Allah, perbuatan Allah. Saya tidak ketemu beliau, hanya ketemu rohani. Yang ketemu fisik silakan buktikan bahwa kalam itu pasti benar. Apapun yang beliau lihat, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu kekasih atau pengancam neraka? Tapi Allah yang dikenal orang awam, Allah itu tukang ancam, siksa. Makanya orang-orang beragama tegang. Tapi Allah yang diajarkan Maulana Syekh Abah Zain Syukri, itu Allah sang kekasih. Kalau kekasih dicubit pun tidak terasa sakit, tambah gemes, tambah itu. Kalau kekasih berbuat apapun, itu tanda cinta. Sang kekasih melihat kekasihnya mulai populer. Abah Zain tahun 50-60 mulai masyhur. Allah melihat beliau ini mesti diuji. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim diuji dengan anaknya. Ujian Hadratus Syekh Zain Syukri, ujian syuhrah, popularitas. Diuji apakah beliau hubbus syuhrah wal jah, cinta popularitas atau tidak, atau cinta Allah semata. Ternyata setelah diuji, tauhidnya tidak pernah betul. Berarti tauhidnya hakiki. Beliau justru tambah gandrung berbicara tentang Allah. Gak ada mundur satu langkah pun, tetap sebarkan rotib saman. Dan lihat lafaznya. Jika kalian baca la ilaha illallah, kata beliau, hadapkan hati musyahadah kepada Allah. Ini bukan kalam orang awam, tapi orang awam beliau ajak untuk seperti itu. Bagaimana ulama zahir gak marah, lapaknya habis nanti. Ulama zahir, mohon maaf, mengajarkan kalau baca la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, itu masuknya cuma di kepala, tidak masuk ke dalam qalbu. Hanya masuk di nazari, tidak masuk ke bab zauqi. Hanya teori, tapi tidak ada rasa. Tapi yang beliau ajarkan apa? Jika engkau baca la ilaha illallah, ada di lembaran ini halaman berapa? Halaman pertama. Apa kata beliau? Afdal dzikri la ilaha illallah, dan disertakan dengan hati yang musyahadah terhadap Allah. Kalau musyahadah, tanya beliau-beliau musik-musik para kiai, musyahadah itu untuk khawas, orang-orang spesial. Tapi beliau ajarkan kepada orang awam. Marah nggak orang zahir? Marah pasti. Zikir biasa jadi hamba kalau tidak dibawakan rasanya. Sama-sama pindang buatan Palembang, tapi kokinya bersanad kepada sang pembuat pertama. Rasanya lain ya? Sama-sama pindang terenak kayak iklan kecap, tapi orang tahu pindang yang itu dia keturunan siapa, rasanya lebih sahih. Itulah dahsyatnya para musyrik. Ilmunya manqul an syaikhin an syaikhin an syaikhin muttasil ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya bersambung, tubuh sudah habis mungkin, tapi qalbu, ruh tidak pernah habis. Maka kalau ziarah, jangan hanya menghadapkan tubuh, tapi hadapkanlah, tawajjuhkanlah qalbu. Rasa beliau hadir. Kita baca salam, beliau hadir. Menyapa para wali itu banyak caranya. Tadi itu mohon maaf, awal saya datang saya masih gelisah. Apa sih yang saya membaca ini? Karena setiap kali baca salam kepada aulia biasanya langsung ada sirnya. Ketika tadi Dr. Rizal baca Rijalullah, itu namanya syair salam kepada Rijalul Ghaib, aulia Allah Ta'ala. Di situ terasa wallahu a'lam, mungkin ada yang menyaksikannya seakan-akan arwah para
masyayikh itu khamar. Kita hanya berani bilang seakan-akan, karena nggak semua menyaksikan. Seperti kalau baginda Rasulullah SAW, ka'anni ra'aitul jannah, beliau ngomong gitu, seakan aku melihat surga. Tapi kalau mau ke taman surga, datanglah ke Rawdatul Jannah. Apa itu? Hilakul dzikr. Jika ada taman-taman zikir, itu siapa yang nanam pohon-pohon dan bunganya? Siapa yang nanam? Jika ada taman surga, maka yang menanamnya, memupuknya, itulah mursyid. Beliaulah ahli kebun surga di tanah Palembang. Maka jika baginda SAW mengatakan, tidak marartum biriyadil jannah, jika kalian melewati kebun-kebun surga, taman-taman surga, farta'u, petiklah. Qila ma hiya ya Rasulullah, apa itu kebun surga wahai baginda? Jawaban baginda Rasulullah SAW, hilakul dzikr, halaqah zikir. Ini bagian halaqah zikir. Karena magnet Abah Zaid Syukri lah, kita semua memetik pagi ini zikir-zikir yang beliau tanam. Kata Sayyidina Ibrahim dalam hadis yang sahih, surga itu hamparannya kosong tapi subur. Maka tanamlah dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka siapapun yang mengajarkan ini, dialah penanam, dialah ahli tanaman surga. Beruntunglah orang-orang Palembang punya Abah Zaid Syukri rahmatullahi wasi'ah alaihi wa ala alihi wa zuriyatihi wa muridi. Amin rabbal alamin. Orang sekelas beliau menulis kitab akidah sudah mendeklarasikan bahwa ini akidah Asy'ari. Tapi ternyata kalau kami di kampus, kami ini diajarkan jangan hanya tampilkan yang sudah lumrah orang tahu. Karena orang kalau biasa melihat yang sudah majmuk, apa yang terjadi nanti? Mereka akan anti dengan hal yang tidak biasa mereka lihat. Abah Zaid Syukri menampilkan sifat 20 yang jarang terlihat. Orang biasa cuma bahas sifat 20 Allah, wujud, tidak, maqam, akli semua, hafalan semua, memori semua. Tiba-tiba beliau mensyarah wujud, nukil Imam Nawawi. Benar? Bahas tentang wujud, nukil Imam Sya'rawi. Bahas tentang wujud, nukil Imam Abdul Karim Al-Jili. Imam Abdul Karim Al-Jili ini paling kutub di zamannya. Beliau punya guru, namanya ditulis di sini, Ismail Jabarti, orang Yaman, kampungnya Habib kita. Maulana Syekh Ismail Jabarti itu orang najzu. Apa arti najzu? Orang yang ditarik ruhnya, akalnya, kolbunya cinta kepada Allah. Kalau dia hidup di zaman ini, mungkin orang-orang kami, apa kata beliau ketika lebih jazbah? Thariqah Saman itu thariqah jazbah ilahiyah. Syekh Saman mengatakan dalam kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah, thariqah kami ini thariqah jazbah ilahiyah. Karena bersambung kepada Syekh Ismail Al-Jabarti. Beliau pelanjut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Coba perhatikan kalam ini. Nggak ditulis di kitab beliau sembunyikan. Adanya di kitab bacaan beliau, Al-Insan Al-Hamid. Semua orang berthariqah sama. Dulu baca kitab ini. Mursyid-mursyid saya Naqsyabandiyah di Sumatera Barat baca kitab ini. Guru-guru saya Qadiriyah di luar sana baca kitab ini, Al-Insan Al-Hamid. Ilmu itu diajarkan Ismail Jabarti. Satu kali kejadian yang dulu terjadi pada Imam Syibli, temannya Halaj, tapi lain jalan. Tiba-tiba nur ala nur terpancar mulai dirinya. Beliau lagi gazab. Apa kata Syekh Ismail Jabarti? Ishhadu anni Rasulullah. Gimana kalau orang begitu ada hari ini?
betul bilang bahwa ente ini Nabi sekarang Nabi Muhammad. Tapi murid yang hadir semua saat itu ikut buka syafah kalbunya, melihat yang ngomong bukan Syekh Ismail Jabal, yang ngomong Nur Sayyidina Muhammad SAW. Tapi bukan reinkarnasi, bukan ittihal dan hulul. La yafhamu illa ahlul aswaq. Yang faham cuma orang-orang yang ada zuknya. Tapi kalau sekarang kita boleh paham, handphone kalau saya telepon Maulana Syekh Habib Omar Abdul Aziz, keluar suara beliau di handphone saya. Apakah beliau masuk ke dalam handphone? Kenapa saya bisa telepon beliau? Suara yang muncul dan gambar yang muncul di handphone saya. Karena saya punya nomor beliau. Ketika ditelepon, beliau tahu, oh ini Ar-Razi ini murid saya ini. Maka video call diterima. Coba kalau ada yang nomor tidak jelas masuk ke handphone kita, diterima? Diterima. Ternyata penjelasannya cuma dengan makrifat handphonenya. Itu makrifat baru yang bidah. Dulu Imam Syibli dikafirkan karena ini kawan Allah, tapi dibela oleh Ibnu Taimiyah. Di situ saya tahu Ibnu Taimiyah bukanlah seperti yang kita bayangkan. Betul, dia punya beberapa keanehan. Imam Wahabi, Imam yang Salafi, tapi di akhir hayat dia husnuzon kepada semua sufi. Disitulah dia menjadi kekasih Allah SWT. Kadang orang itu jadi kekasih Allah bukan karena wirid, tapi karena dia sayang kepada Allah. Apa kata Ibnu Taimiyah seluruh hayatnya berpulang kepada yang maha hidup. Seperti kalam Imam Asy'ari, usyhidukum bi anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Aku bersaksi, aku tidak mengkafirkan siapapun orang yang berkiblat kepada Ka'bah. Disitulah beliau diangkat Allah berjannah. Maka saya juga seperti itu karena ingin diangkat juga. Kita tidak akan kafirkan orang lain faham sama kita, lain tolikoh sama kita, lain ibarat sama kita. Tapi ya mohon maaf, ada ulama juri. Tahu ulama juri? Ulama juri itu suka nilai-nilai orang. Semoga hari ini kalau ada berubah dina. Kami ini juga pernah lama menjadi juri. Tapi dibimbing para mursyid, kamu jangan jadi juri. Yang berhak jadi juri hanya Allah Ar-Rahim yang maha menguasai qalbu. Kalau kita menguasainya, bukan qalbu yang kita awasi. Abah Zain Syukri tidak menganggap Syekh Ismail Jabati kafir karena dia faham, padahal waktu itu belum ada istilah ma'rifat handphonenya. Ya. Jadi nanti jika ada wali mengalami hal itu, dia lagi asik bermakrifat kepada Allah dan Rasulullah, tiba-tiba nur Allah terpancar dalam dirinya. Maka muridnya melihat seperti layar handphone, ada pancaran wajah baginda di wajahnya. Begitu juga akan terjadi jika Imam Mahdi sudah muncul nanti. Para masyarakat banyak yang mabuk, tiba-tiba yang mengatakan Anwar Mahdi. Bukan dia Mahdi, dia hanya sedang mampu memancarkan, ngasih tahu sang Mahdi sudah keluar. Rasulullah SAW masih Rasul. Nabi Muhammad masih Nabi. Masih. Dan beliau akan selalu berbicara dengan cara apapun. Dan kadang-kadang kita melihat ada murid, ada zuriat berbicara, yang kita lihat bukan beliau yang bicara, tapi orang yang diceritakan lebih bicara tentang dirinya. Itu babnya tadi korelor apa? Marifat handphone. Apakah orang masuk ke dalam handphone? Apakah itu hulul ittihad? Nyatu? Apakah itu reinkarnasi? Tidak. Itu namanya wusul, terkoneksi kepada beliau. Dan Abah Zain Syukri salah satu orang yang qalbunya wusul ila baginda Rasulullah SAW. Saya lihat di sini ternyata ada tawassul Syekh sama, gitu, sama seperti di Banjar.
Kami alhamdulillah sering juga ke sana. Karena saya suka, inilah nikmatnya kalau banyak thariqat. Maka kita cinta banyak wali. Kalau cuma satu thariqat, kita terbatas hanya cinta wali fulani. Tapi kalau cinta banyak thariqat, ngambil banyak zikir, akhirnya kalau kita disebut Syekh Abdul Qadir bergetar, disebut Al-Habib Aidrus bergetar, disebut Ratibul Haddad Sidi Abdullah Al-Haddad bergetar, disebut Syekh Muhammad bin Al-Bakar sama bergetar. Kenapa? Kita punya silsilah kepada beliau. Jadi kalau ada yang bertanya dalam hatinya, ini orang masih muda, sombong sekali, thariqatnya banyak. Mungkinkah ada orang habis sekolah S1 di mana, terus sekolah tempat lain juga? Dan adakah orang yang S1 bersamaan? Kan? Saya S1 3 sekaligus, tapi yang selesai 2. Itu masalahnya kalau bersamaan. Kalau bareng-bareng belajar thariqat, kadang selesainya sebagian, yang satu nggak selesai, satunya selesai. Dan nikmatnya kalau gurunya punya thariqat banyak, dia tinggal nanya, kamu menurut thariqat yang mana? Karena guru itu tidak hanya sebagai ahli penanam tanaman surga, dia juga seperti ahli masak. Dan masak itu sebutannya koki, chef yang ada di resto-resto. Itu chef bisa buat makanan Thailand, bisa buat rendang, pada di orang makan, bukan orang Thailand, bisa buat makanan Cina. Kok bisa? Ternyata dia terhubung kepada yang mengajarkannya. Maka seorang guru mesti kolbunya luas, sehingga dia menerima banyak masyarakat rohani, banyak cara rohani dari fulan. Dan saya melihat beliau pun thariqatnya lebih dari satu. Samaniyahiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Ba'dawiyah. Maka muncul dalam silsilah, dalam rotib sama muncul. Ya? Kita bersyukur kita masih menikmati itu pagi ini. Terakhir yang mau saya bahas, semoga pembahasan ini tidak panjang. Tawassul Syekh sama. Di tawassul Syekh sama, setelah beliau buka dan wajahnya min kulli dhaiqin fawzan wa min jinar ghazi, lalu ada inilah inti tawassul sama, dimulai dari al-ismul a'zam. Di baris keempat, ya hayyu ya qayyum. Saya orang paling menghafal. Saya nggak hafal, Pak. Padahal udah tahu lama. Kenapa? Karena tidak mau memilihkan. Karena masyarakat saya lebih dekat kepada Naqsyabandi dan Syazili. Jadi kalau sama ini saya ngamalinnya cuma kalau datang tuh musik samaan saya yang baru meninggal itu kemarin. Baru meninggal setelah Yusuf Syahban. Baru meninggal itu. Ya hayyu ya qayyum. Kalau buka bukunya Syekh Abdul Somad Al-Falbani, Syiarus Salikin, itu ada 7 menu zikir. Dan zikir level 1-nya ya hayyu ya qayyum. Apa faedah zikir ya hayyu ya qayyum? Hatinya keras nggak? Kerasa. Sulitkah tersentuh menyebut nama Allah? Ya. Kalau ada yang begitu, segarkan kembali dengan baca ya hayyu ya qayyum. Dahulu ada seorang syekh namanya Al-Qattani yang mengadukan kepada dirinya, ya Allah, kenapa hatiku keras? Di dalam dia berdoa, dia tertidur. Di dalam tidurnya, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat baginda Rasulullah SAW. Lalu bertanya, ya Sayyidi, ya Habibi, ya Nabi Allah. Nah, itulah yang diabadikan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ada di batin, benar. Itu menghadirkan rohaniah dia. Lalu mengatakan, ya Sayyidi, qalbuku keras. Aku mengeluhkan, wahai Rasulullah, qalbuku sulit tersentuh nama Allah, sulit tersentuh
zikrullah. Lalu baginda Rasulullah SAW mengajarkan, mentalkinkan, mengijazahkan di dalam mimpinya. Mimpinya wali ilham, mimpinya Rasulullah. Maka ilham ini berlaku bagi orang yang tasdik kepada Imam Qahtani. Kalau nggak tasdik, ya tidak masalah. Apa zikirnya? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith la ilaha illa anta. Saya lihat beberapa masjid masih ngamalin ini 40 kali antara azan dan iqamat subuh. Benar. Di Batam masih ya? Masih. Di Banjar masih. Saya ke Kalimantan Timur masih. Di Makassar masih. Orang-orang Bugis, orang-orang Makassar, orang-orang Bone masih. Dan ketika kami sholat di masjid, beberapa habaib kita pun ternyata masih mengamalkan Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Kapan dibacanya? 40 kali antara azan. Dan ternyata rahasianya bukan di situ. Rahasianya di hadis Nabi. Siapa yang bangun, hadis Imam Ibnu Majah, siapa yang shallal ghada, yang bangun 40 kali pagi, sholat subuh berjamaah di masjid, Allah akan terbitkan nur qalbunya. Diisilah daripada bengong. Apalagi sekarang zaman now, orang sebelum takbir main handphone, buka assalamualaikum main handphone. Tapi kalau main tasbih di akhir. Kalau buka handphone, tapi ya, begitu. Jahil. Orang-orang hari ini begitu. Kau boleh pakai tasbih. Mirip dengan Yahudi yang sudah pergi ke Israel, adakah Yahudi pakai tasbih? Saya nggak lihat. Mungkin Yahudi Palembang. Ternyata ada namanya fobia Yahudi. Nggak senang Yahudi. Seperti orang dulu nggak senang Cina. Orang Palembang dari Cina, pempeknya dari Cina. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya sedikit-sedikit semua. Untuk keturunan cengkol. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Lalu beliau mengatakan Ya Qahhar. Ya Qahhar berarti dilacak. Nah ini hebatnya Syekh Sama. Aslinya di menu zikir sama niat khawatiyah. Itu orang yang ujungnya baru Ya Qahhar yang ketujuh. Tingkatan ketujuh menu terakhir penutup baru Ya Qahhar. Tapi beliau setelah Ya Hayyu Ya Qayyum langsung diringkas Ya Qahhar. Jadi orang kalau asli Nur Muhammad terbit di kalbunya, baca Ya Hayyu Qayyum dia bisa tertarik, baca Qahhar dia bisa faham. Ini tahadus bin ni'mah, bukan ingin melebihkan. Awal saya ditalkin di Thariqat Salmaniyah, belum balik, umur sekitar 11 tahun. Itu selama lebih dari setahun saya presiden dari Allah Adlaniyah. Saya mengalami apa yang disebut orang fana. Bismillah. Jadi kalau orang bilang kecewa Allah terus hilang, benar. Kayaknya dunia hilang, gak ada kita pingsan. Itu awal-awal sikit pingsan. Lama-lama tetap duduk, tapi sudah tidak tahu diri lagi. Yang tahu hanya Allah. Nah, beliau ahli zikir mengalami itu semua. Syekh Abdul Somad Al-Falbani awal ditalqin oleh Syekh Muhammad Sama mengalami hal itu. Karena itu thariqah jazbah. Jazbah ini kalau dizikirkan kita tahu. Nah hebatnya kalau rotibnya dilakukan, jazbahnya hanyut dalam dengungan suara. Kalau enggak, pasti pada teriak-teriak. Saya sudah ketemu banyak orang-orang ahli zikir sama Qadiriyah dan lain-lain yang tidak mencantumkan sholawat dan tahlil, pasti mereka semuanya sering teriak-teriak Allah di sini jalan. Kenapa? Karena energi jazbahnya dialirkan lewat sholawat yang didengar. Itulah sir baca tawassul berirama. Nah, maka kami kalau ada murid mau talqin itu disuruh dulu
buka kolbumu dengan izin Allah, baca ya Hayyu Qayyum 40 hari. Kadang-kadang 7 hari sudah kita panggil. Kadang-kadang baru ketemu sudah langsung ditalkin, tergantung rezeki dia. Dan itu luar biasa. Orang yang zikir ya Hayyu Qayyum ditalkin zikir nama Allah. Coba baca nama Allah. Allah. Itu nggak ada getarannya. Cuma 1-2 yang bergetar kolbu. Kenapa nggak ada getarannya? Karena nggak kenal kepada yang punya nama. Atau kenal tapi lupa. Orang kalau zikir ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Allah akan kenalkan dirinya ke dalam qalbunya. Maka di malam si murid ditalkin nama Allah, dia akan merasakan indahnya mandang dirinya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi ini saya nggak boleh cerita lebih. Nanti datangin aja musik-musiknya. Nanti insya Allah dapat rahasia. Ya Qahar, ya Ali, ya Azim, ya Jabbar. Ini juga sama, ini bagian dari Asr. Ya Rabbi wahfazna ilal mamat min fiyatiz zaman wal afat. Wahai Tuhan, jagalah kami sampai mati dari kekacauan zaman dan afat, masa dan semua keburukan-keburukan. Ini tawasul Syekh Saman yang dibaca. Lalu kalimat berikut ini siapa yang membacanya, rajin membacanya, insya Allah diberikan husnul khatimah. Wahtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi fil jinan. Kami baca ini kalau kita wajib dan itu didendangkan. Wahtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi fil jinan. Dulu kami dendangkan. Setelah baca silsilah sanad sebagai berbagai Rasul, kami berdoa, angkat tangan. Disitulah banyak murid tidak dapat rahasia saat latihan, dapatnya saat doa. Maka doa, muhul ibadah, aslul awrad, pokoknya wirid ada di doa. Jangan main-main sama doa. Kadang-kadang murid bernafsu pengen dapat zikir, dapat talqin. Padahal kalau guru bilang kamu doa dulu, kamu zikir dulu. Ya Hayyu Qayyum birahmatika hadis isinya doa. Murid disuruh doa karena asal futuh qalbu dibukakan Allah ketika sang murid mau berdoa. Maka kenapa ini kepada para murid thariqah, siapapun mursyidnya, dan kepada mursyid yang sudah bingung karena murid saya tidak terbuka juga hatinya, lazim ad-du'a wa tawassul bin nabi wa rijalillah al-awliya. Maka istiqomahkan kepada murid apa? Doa dengan tawassul kepada nabi dan awliya. Fi waqtin qarib sayafah. Enggak lama pasti dibuka. Jaminannya apa? Kita minta dengan nama Allah. Ud'uni astajib lakum. Serulah aku itu siapa? Kalau saya manggil Kiai Hendra Zainuddin dengan dia noleh nggak? Nggak noleh, tapi kalau Kiai Hendra pasti noleh. Benar begitu. Kalau saya manggil beliau, nama kecilnya apa? Hendra, bukan Bang Jai. Hendra, pasti noleh. Wah, ini teman baik gue ya. Itu salah satu nur yang Allah imitasikan dalam diri kita. Apa arti imitasi? Allah tirukan. Makanya manusia karena ada sisi egonya, makanya semua kita punya potensi sombong, baik karena kiaian. Kita ini punya potensi berlaku sombong, walaupun kiai. Benar nggak Habib? Soal kalau saya tanya juga, semua kita sekelas Imam Ghazali pernah sombong dan bertahun-tahun. Mahal ilmi pada level ini. Kok bisa begitu? Itulah hebatnya. Kalau orangnya kiai,
setannya Jenderal Bintang 3. Jenderal Bintang 3. Maka sang kiai harus berlatih lagi dengan mursyid Jenderal Bintang 4 supaya bisa melawan. Kalau nggak hebat pasti. Itulah hebatnya tawassul. Tawassul itu numpang dengan Rasulullah, bukan nyembah Rasul. Yang dituduhkan orang-orang, oh sufi-sufi ini agama penyembah orang mati. Benar? Masih hidup tuh orang sekarang di Saudi, oleh Fauzan. Apa kata dia? Sufi, ubadul qubur. Para sufi itu, beliau tahu nih, Syekh Shalih Fauzan beliau dikenal lama di Saudi. Benar kan? Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Ghafarallahu lahu, Rasulullah ampuni dengan kalamnya. Sufi itu ubadul qubur, penyembah kubur. Saya mau tanya, yang hadir siang ini, pagi ini, nyembah kubur enggak? Nyembah apa saja? Kita akan menyembah, kita mahabbah. Ternyata mereka nggak bisa bedain ibadah dengan mahabbah, karena qalbunya mafi hub. Nggak ada hub di qalbunya. Yang ada itu Allah itu tukang ancam. Jadi mereka itu mengenal Allah babul jalal, sedangkan Abah Zain mengajarkan kita babul jamal. Babul jalal itu Allah tukang ancam. Kamu nggak sholat, kamu berakal. Ada yang begitu nggak ajarannya? Kayaknya semuanya begitu. Coba-coba tukang ancam semua. Kalau anak nggak sholat, biasanya babenya nggak sholat depan anak.